warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk materi fisika kali ini kita akan mempelajari tentang KD selanjutnya, yaitu KD 3.6 tentang menganalisis sifat elastisitas bahan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk materinya yakni elastisitas dan hukum Hooke. Untuk elastisitas, materi yang akan kita pelajari hari ini yaitu tentang sifat elastisitas bahan. Yang pertama itu tentang tegangan, yang kedua tentang regangan, dan yang ketiga tentang modulus. Sesuai dengan sifat elastisitas bahan, benda itu dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama itu adalah benda plastis, yang kedua adalah benda elastis. Benda plastis itu adalah benda yang apabila dia diberi gaya, maka benda itu akan berubah bentuk dan dia tidak akan bisa kembali lagi. Contoh, nah, benda ini apabila kita berikan gaya, ya, kita remet-remet gini, ya, maka dia akan berubah bentuk dan dia tidak akan kembali lagi, ya kan? Nah, ini disebut dengan benda plastis. Kalau di dalam contoh sehari-hari itu banyak sekali, ya. Salah satunya adalah malam. Ya, pernah ngerti malam ya? Kalau malam itu kita pegang-pegang gini, kita ubah-ubah bentuknya, maka dia tidak akan kembali lagi setelah gaya itu dihilangkan. Itu termasuk benda plastis. Jadi benda plastis itu adalah benda yang apabila dia diberi gaya dan gaya itu dihilangkan, maka benda itu dia tidak akan bisa kembali ke bentuk semula. Itu dinamakan dengan benda plastis. Benda yang kedua itu adalah benda elastis. Benda yang elastis itu adalah benda yang apabila dia diberi gaya, ya, kita beri gaya. Nah, setelah itu gaya itu kita hilangkan. Nah, kita hilangkan gayanya, maka dia akan kembali ke semula. Itu dinamakan dengan benda elastis. Jadi benda elastis adalah benda yang apabila dia diberi gaya, dikenai gaya, dan gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan kembali ke bentuk semula. Jadi ini disebut dengan benda elastis, ya. Salah satu contohnya adalah karet, ada pegas gitu ya. Itu disebut dengan benda elastis. Anak-anak, apabila suatu benda elastis dia diberi gaya, ya, maka benda elastis ini akan menegang. Lah, ini disebut dengan tegangan atau stres. Tegangan atau stres itu simbolnya itu adalah sigma. Nah, gambarnya seperti ini dia. Simbolnya sigma. Sigma itu adalah F per A. Nah, karena ada dua besar yang mempengaruhi. Yang pertama adalah gaya, ya, gaya yang diberikan, ya, F. Nah, dan yang kedua adalah luas penampang. Ya, apa hubungannya antara gaya dan luas penampang? Jika karet ini diameternya lebih besar, maka otomatis gaya yang akan kita berikan akan lebih besar pula, sehingga gaya dengan luas penampang itu akan berbanding lurus. Maka dari itu rumus dari tegangan itu adalah F per A, gaya per satuan luas. Satuan dari tegangan itu sendiri adalah F itu adalah Newton. Kita lihat dari rumus ya, F itu adalah Newton dan A itu adalah meter pangkat 2. Karena ini F per A, sehingga satuan dari tegangan itu sendiri adalah Newton per meter pangkat 2. Jadi tegangan atau sigma, ya, itu sama dengan F per A, gaya per satu satuan luas, ya, F per A. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang regangan atau strain. Regangan disimbolkan dengan E kecil. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula. Itu disebut dengan regangan. Regangan dirumuskan dengan delta L, ya. Delta L adalah pertambahan panjang dibagi dengan L0 atau LO, itu adalah panjang mula-mula. Regangan ini dia tidak mempunyai satuan, ya, dia tidak punya dimensi karena delta L itu satuannya meter
dan LO juga satuannya meter, sehingga meter dibagi meter dia tidak ada satuan. Itu untuk regangan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik hubungan tegangan dan regangan. Jika suatu benda elastis kita beri gaya, ya, dan gaya itu kita hilangkan dan dia kembali ke bentuk semula lagi, maka tegangan itu akan berbanding lurus dengan regangan. Nah, pada daerah ini maka grafiknya akan berbentuk linear, ya, karena tegangan berbanding lurus dengan regangan. Dan di sini nanti akan berlaku hukum Hooke. Nah, hukum Hooke itu akan kita pelajari setelah materi ini, gitu. Nah, setelah gaya itu kita berikan lebih besar lagi, maka lama-kelamaan benda ini sudah tidak elastis lagi. Ini artinya di sini adalah daerahnya dia disebut plastis, ya, ini disebut plastis. Maka bisa saja suatu benda elastis dia bisa menjadi benda plastis. Kenapa? Karena gaya yang diberikan itu di atas ambang maksimum, ya, sehingga dia tidak bisa kembali ke semula. Nah, itu disebut dengan daerah plastis. Di dalam daerah plastis ini grafiknya dia non linear, sehingga dia tidak berlaku hukum Hooke. Nah, bagaimana jika gaya kita berikan lebih besar lagi, maka akan ada dia akan ke titik putus. Nah, di sini titik putus, ya. Nah, itu hubungan antara tegangan dan regangan. Baik, selanjutnya kita akan membahas tentang modulus Young. Modulus Young merupakan ukuran ketahanan suatu zat terhadap perubahan panjangnya ketika suatu gaya atau beberapa gaya diberikan pada suatu benda. Modulus Young ini disimbolkan dengan E besar, ya. E sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, ini ya, tegangan dibagi dengan regangan. Tegangan dan regangan sudah kita pelajari sebelumnya, bahwa tegangan itu adalah gaya per satuan luas atau F per A. Sehingga kita ganti ya di sini. Nah, ini kita ganti F per A. Terus regangan kita ganti delta L per LO. Sehingga kalau kita naikkan delta L per LO, kita naikkan ya. Jadi kita balik sehingga menjadi LO per delta L. Sehingga rumus modulus Young sama dengan F per A dikali LO per delta L. Karena di sini regangan dia tidak mempunyai satuan, maka satuannya modulus Young itu sama dengan satuannya tegangan, yakni Newton per meter pangkat 2. Baik, di sini ada contoh soal, yaitu suatu tali berdiameter 4 mm dan mempunyai panjang awal 2 meter ditarik dengan gaya 200 Newton hingga panjangnya berubah menjadi 2,02 meter. Hitunglah tegangan tali, regangan tali, dan modulus Young. Nah, sebelum kita menghitung tegangan, regangan, dan modulusnya, kita mencari tahu diketahuinya dulu ya. Suatu tali berdiameter, nah berarti ini diameter ya. Ya, diameter adalah D 4 mm ya. Dan mempunyai panjang awal. Berarti kalau panjang awal itu adalah LO ya. LO-nya 2 meter. Ditarik dengan gaya. Berarti gaya itu adalah F. F sama dengan 200 Newton. Hingga panjangnya berubah menjadi, nah, panjang akhirnya kita umpamakan dengan LT gitu ya, sama dengan 2,02 meter. Nah, setelah itu kita melihat satuannya. Nah, di sini dia satuannya masih milimeter ya, karena panjang kita harus ganti ke meter. Nah, di sini diameter, kita mencari jari-jari ya, jari-jari dari diameter berarti setengah diameter ya, dikali diameter berarti setengahnya dia 2 mm ya. Nah, 2 mm kita ganti ke
meter. Naik berapa itu? Naik 3 ya. Berarti 0,002 meter. Nah, untuk jari-jarinya 0,002 meter. Untuk panjang awalnya sudah meter, gayanya sudah newton, dan panjang akhirnya sudah meter. Nah, berarti kita dilanjutkan dengan mencari perubahan panjangnya ya, atau delta L. Delta L berarti LT dikurangi dengan L0 ya. Berarti LT-nya berapa? 2,02 dikurangi 2, berarti 0,02 meter. Tuh. Baik, selanjutnya kita mencari luas penampang A ya. Karena di sini jari-jari, berarti kita memakai luas penampang lingkaran pi r kuadrat. Ya, pi-nya kita pakai 3,14. R-nya berarti di sini ini sama dengan ya 2 kali 10 pangkat min 3 meter ya. Ya ini 2 kali 10 pangkat min 3 gitu ya. Jadi kita taruh di sini 2 kali 10 pangkat min 3, kita kuadratkan sama dengan berarti 3,14 dikali 4 ya. Ini 2 kita kuadratkan, 10 pangkat min 3 kita kalikan 2, berarti kali 10 pangkat min 6. Berarti di sini ini kali ini ya 12,56 ya. 12,56 dikali 10 pangkat min 6 meter pangkat 2 ya. Ini untuk luas penampangnya ya. Selanjutnya kita langsung menghitung ke yang pertama tegangan simbolnya adalah sigma, sama dengan F dibagi dengan A. F nya kita ambil 200 ya, dibagi dengan A nya 12,56 dikali 10 pangkat min 6 ini ya, gitu ya. Jadi 200 dibagi 12,6 dikali 10 pangkat min 6. Nah, kita hitung 15,92 ya, dikali 10 pangkat 6 Newton per meter pangkat 2. Jadi gitu. F nya kita masukkan 200, A nya kita masukkan 12,56 kali 10 pangkat min 6. 10 pangkat min 6 nya naik ke atas ya, sehingga jadi 10 pangkat 6. 200 kita bagi 12,56, 15,92. Jadi tegangannya sama dengan 15,92 kali 10 pangkat 6. Oke, selanjutnya kita ke regangan. Regangan disimbolkan dengan E kecil. E kecil, regangan adalah perbandingan antara pertambahan panjang ya dengan panjang mula-mula ya. Regangan ini dia tidak mempunyai satuan ya. Delta L dibagi dengan LO. Kita lihat delta L nya berapa, kita masukkan ya dari sini 0,02 kita bagi dengan panjang mula-mula yaitu 2, berarti regangannya adalah 0,02 ya, kita bagi 2 berarti sama dengan 0,01. Nah, regangannya adalah 0,01. Selanjutnya kita mencari modulus yang itu adalah E besar ya. E besar itu modulus yang sama dengan tegangan dibagi dengan regangan. Nah, tegangannya tadi kan sudah ketemu, yaitu 15,92 dikali 10 pangkat 6. Regangannya tadi ketemu 0,01 ya. Lah, 0,01 bisa kita ganti 10 pangkat min 2 gitu ya. Ini 15,92 kali 10 pangkat 6. Sehingga min 2 kita naik ke atas, kita menjadi 15,92
dikali 10 pangkat 8. Satuannya adalah Newton per meter pangkat 2. Gitu ya. Baik anak-anak, hari ini kita sudah mempelajari tentang materi elastis. Salah satunya adalah materi tentang suatu sifat benda, bahwa benda itu dibagi menjadi dua macam sesuai dengan keelastisitasannya. Yang pertama adalah benda plastis. Benda plastis itu adalah benda yang apabila dia diberi satu gaya tertentu dan kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda itu tidak bisa kembali ke bentuk semula. Itu disebut dengan benda plastis. Yang kedua itu adalah benda elastis. Benda elastis itu adalah apabila benda diberi gaya tertentu dan kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda itu akan bisa kembali ke bentuk semula. Itu disebut dengan benda elastis. Kemudian kita mempelajari juga tentang tegangan. Tegangan atau disebut dengan stres itu disimbolkan dengan sigma. Itu merupakan suatu gaya yang diberikan pada suatu benda tiap satu satuan luas, atau disimbolkan dengan sigma sama dengan F dibagi dengan A. Satuan dari tegangan itu sendiri adalah Newton per meter pangkat 2. Kemudian kita mempelajari juga tentang regangan. Regangan itu adalah perbandingan antara pertambahan panjang dengan panjang mula-mula, atau disimbolkan dengan delta L per L0. Untuk regangan ini sendiri, regangan itu tidak punya satuan karena di situ delta L ya satuannya meter, LO satuannya meter, sehingga untuk E atau regangan dia tidak punya satuan atau tidak berdimensi. Selanjutnya kita juga mempelajari tentang modulus Young atau E. Modulus Young itu adalah perbandingan antara tegangan dibagi dengan regangan, itu namanya modulus Young. Itu saja anak-anak, hari ini kita belajar tentang materi tegangan, regangan, dan modulus Young. Untuk tugas selanjutnya akan saya sampaikan di video ini selanjutnya ya, dan harus dikumpulkan lewat Edmodo. Terima kasih, sampai jumpa kembali untuk materi selanjutnya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari kalian menyenangkan.